حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Falah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungkan baik itu Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan ma'asyiral muslimin bahwasanya teman akrab kita cuma 3. Teman akrab kita cuma 3. Sementara kita masing-masing dari kita semua pasti akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat panjang, susah, berat, penuh dengan onak dan duri. Tidak gampang orang itu bisa lolos dan bisa mencapai perjalanan panjang itu dengan begitu mudah. Makanya dia pasti butuh teman pendamping yang akan mendampingi dirinya dalam perjalanan panjang itu, ma'asyiral muslimin. Setiap orang di dunia ini pasti punya teman curhat. Pasti punya teman akrab yang dia hanya percaya kepada dia tanpa yang lain. Seperti itulah kita semua. Makanya ketika kita hendak melakukan perjalanan panjang ini, ma'asyiral muslimin, kita pasti mencari pendamping. Teman akrab kita yang pertama kali, ma'asyiral muslimin, adalah orang yang ketika kita mau tidur, kita pasti mengingat-ingat dia. Ketika dalam kondisi apapun, kita pasti selalu ingat dia. Bahkan 24 jam kita pasti akan mengingat dia, ma'asyiral muslimin. Makanya ketika kita tahu bahwa saya akan melakukan perjalanan, ma'asyiral muslimin, yang sangat jauh, yang penuh dengan onak dan duri, dan kita tidak bisa gampang
melakukan perjalanan itu dengan mudah, pasti orang pertama kali yang kita datangi adalah dia. Maka kita datang ke orang tersebut. Kita mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Akhirnya kita pun duduk bercengkrama. Kita bercerita bahwa saya akan melakukan perjalanan yang sangat panjang, penuh dengan onak dan duri. Tidak semua orang bisa selamat dalam perjalanan itu. Saya butuh pendamping. Tetapi sayangnya ma'asyiral muslimin, betapa terkejutnya kita. Betapa terkejutnya saya ketika orang yang selama ini kita elu-elukan, yang kita sangat besar berharap kepadanya, yang setiap malam kita ingat dan kapanpun kita pasti mengingatnya. Kita bertanya tentang kondisinya. Dengan begitu mudahnya dia mengatakan, mohon maaf, saya nggak bisa menemani kamu dalam perjalanan itu. Betapa patah hati kita ma'asyiral muslimin. Tetapi kita masih punya teman yang kedua. Teman kedua ini tidak seakrab yang pertama. Ketika kita butuh, kita datang ma'asyiral muslimin. Karena kita masih punya teman kedua ini, kita pun datang kepadanya mengemukakan tujuan kita bahwa kita punya perjalanan yang sangat jauh, butuh pendamping. Yang selama ini kita mungkin tidak pernah atau hampir jarang memikirkannya. Tetapi sekarang setelah yang pertama nggak mau bantu kita, tinggal yang kedua ini harapan kita ma'asyiral muslimin. Tetapi apa jawaban dia? Dia hanya mengatakan, saya bisa mendampingimu, menemanimu hanya sampai bandara. Atau sampai pelabuhan, atau sampai terminal. Selanjutnya perjalanan nanti kamu sendirian di sana. Kita menjawab, apa gunanya? Toh perjalanan masih di awal. Saya butuh sampai tujuan. Tetapi dia hanya bisa menyampaikan itu. Kita berpikir lagi kemudian, kira-kira siapa ya teman yang bisa mendampingi saya ma'asyiral muslimin? Kita masih punya satu teman. Kita tidak pernah mengingat-ingat dia. Kita nggak pernah bertanya kondisi dia. Dan pastinya kita hanya datang kepada dia pas butuh saja. Karena tidak ada teman yang lain ma'asyiral muslimin. Dengan berat hati dan penuh malu, tapi bagaimana? Kita tetap datang ke rumahnya dan minta bantuannya. Tapi subhanallah, rupanya dia dengan cukup sigap dan jelas. Dia mengatakan, iya, saya akan menemanimu dalam perjalanan itu. Kira-kira apa perjalanan kita ma'asyiral muslimin? Perjalanan kita yang berat itu adalah kematian. Kematian. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an mengatakan, fa in tanju minha tanju min dhi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia. Fa in tanju minha, jika kamu sudah selamat dari kematian ini dengan perjalanannya, adab kubur segala macam, tanju min dhi azimatin, sungguh kamu telah selamat dari perkara yang sangat besar. Wa illa, tapi jika tidak, fa inni la ikhaluka najia, maka selamanya aku nggak kepikiran pasti kamu bisa selamat. Sementara teman kita ma'asyiral muslimin, teman pertama yang sangat kita elu-elukan kapanpun kita ingat adalah harta. Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hijau dan manis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara teman yang kedua adalah istri, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Tidak mungkin ketika kita mati kemudian mereka turut menceburkan diri bersama kita dalam kuburan, kan? Dan yang ketiga ma'asyiral muslimin, yang sangat tidak kita perhatikan tetapi akan menjadi pendamping kita di kuburan adalah amal kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatba'ul mayyita thalatha. Mayit itu diikuti 3 perkara. Fa yarji uthnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 ini balik pulang, yang tinggal bersama dia cuma 1. Yarji'u ahluhu wa maluh. Keluarga dan hartanya kembali pulang. Wa yabqa ma'ahu amaluh. Sementara yang tersisa bersama dia adalah amalnya.
Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Andaikan malakul maut menghampiri kita dan ngomong, nanti malam jam 1 kamu tak ambil rohmu. Kira-kira apa yang kita lakukan sekarang ma'asyiral muslimin? Apakah kita segera melunasi hutang-hutang kita? Apakah kita segera minta maaf, minta kehalalan semua orang yang telah kita zalimi? Apakah kita juga langsung mengembalikan semua barang haram yang sudah kita korupsi? Ataukah kita segera ambil wudhu, memperbanyak sholat, mulai sekarang sampai nanti mumpung belum mati? Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Mumpung kita belum mati, sekarang inilah lakukan itu semua. Yang namanya kematian datangnya nggak pernah memberitahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah Muhammad, innal mauta alladzi tafirruna min, kematian yang kalian semua pada berlari terbirit-birit daripadanya. Kita berlari, menoleh ke belakang. Fa innahu mulaqikum. Rupanya dia di depan kita, langsung kita tabrak ma'asyiral muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min amaratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, an yadhhara mautul faj'ah, munculnya mati mendadak. Banyak orang mati mendadak, barusan telepon dengan kita, besoknya ndak ada, malamnya ndak ada. Ndak enaknya mati mendadak ma'asyiral muslimin. Ndak sempat taubat, ndak sempat berwasiat, ndak sempat bilang, nak balik no uangku, kembalikan hartaku, minta maaf kepada fulan. Itu ndak enaknya mati mendadak ma'asyiral muslimin. Maka sebelum datang kematian, lakukan satu, segera lunasi hutang-hutang Anda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matlul ghaniyyi dzulmun. Sikap orang kaya yang sudah punya uang tetapi nggak segera membayar adalah kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diminta untuk menyolati jenazah. Kemudian beliau bertanya sampai 3 kali, amin qaumin bani fulan, apakah di antara kaum ini ada banu fulan? Sampai 3 kali baru ada orang menjawab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna sahibakum mahbusun ala babil jannah bisababi dainin kana alaih. Temanmu ini, sahibmu ini, dia tertahan pada pintu surga, nggak bisa masuk gara-gara hutang. Fafduhu in syi'tum fafduhu, kalau mau silakan lunasi, wa in syi'tum fa aslimuhu ila adzabillah, dan kalau mau serahkan dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mati ma'asyiral muslimin, segera minta kehalalan kepada orang-orang yang pernah Anda zalimi. Tidak mungkin kita nggak pernah berbuat zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khata', setiap bani Adam tukang salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak salah adalah yang paling banyak bertaubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanat indahu madlamatun li akhi, barang siapa mempunyai kedzaliman kepada saudaranya, min malin berupa harta, au damin darah, au irdin atau kehormatan, falyatahallalha minhul yaum, segera minta kehalalan darinya sekarang, min qabli an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari yang enggak guna uang dinar maupun dirham. In kana lahu amalun salih, kalau dia punya amal saleh, ukhidha minhu biqadri madlamatih, maka diambil darinya amal saleh itu untuk diberikan kepada orang yang dia zalimi sekadar kezalimannya. Tetapi kalau yang dizalimi banyak dan amalnya pas-pasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illam takun lahu hasanat, kalau dia tidak punya kebaikan-kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi, diambillah keburukan-keburukan orang yang dia zalimi itu. Fahumila alaihi, kemudian ditimpakan kepadanya, thumma turiha finnar, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Sebelum mati ma'asyiral muslimin, dan kematian itu mendadak datangnya, segera kembalikan uang hasil korupsimu. Ada seorang budak
hadiah Rifa'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah perang Khaybar. Namanya Mid'am. Ketika Mid'am ini lagi merapikan, lagi menyiapkan pelana Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia terkena panah nyasar dan meninggal dunia. Kata para sahabat, hani'an lahu syahadah. Oh, enak sekali dia mati syahid. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadi. Demi Rabb yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Inna syamlata allati asabaha yawma Khaybar minal maghanim lam yusibha al maqasim la tashta'ilu alaihi nara. Demi Rabb yang jiwaku dalam genggaman tangannya, mantel yang dia curi dari harta ghanimah rampasan perang sebelum dibagi pada perang Khaybar benar-benar menyalakan api atasnya. Naudzubillah. Mantel. Setelah mendengar itu ada seorang sahabat yang mengatakan, wahai Nabi, aku mendapat 1 atau 2 jepit sandal dari harta ghanimah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syirokun au syirokani min nar. Padahal jepit sandal itu adalah jepit 1 atau 2 jepit dari api neraka. Naudzubillah. Mumpung belum mati segera kembalikan. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, sebagai bentuk jangan sampai kita sudah mati baru minta balik. Kita sering sholat ndak khusyuk, wudhu ndak bener. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat gak benar mencuci kakinya, beliau langsung mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Kebinasaan dalam neraka bagi orang yang tumitnya tidak dibasuh dengan benar ketika berwudu. Ketika salat tidak pernah khusyuk. Padahal Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun. Orang-orang beriman itu akan muflih, akan sukses. Semuanya bukan. Ciri pertama mereka, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk ketika salatnya. Perhatikan salat kita, ma'asyiral muslimin. Kadang kita salat plak cepat sekali, enggak khusyuk belas. Bagaimana kita menjadi qad aflahal mu'minun? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azimal jalila li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Ketika mati itu datang tiba-tiba dan perjalanan sangat panjang, marilah kita bersiap-siap memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mahajjah fi Sayrid Duljah karya Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa Astar, nama orang, masuk kepada Ali bin Abi Thalib setelah larut malam, dan Ali bin Abi Thalib dalam kondisi sholat malam. Astar berkata, saumun bin nahar wa saharun bil lail wa ta'abun fi ma baina dhalik. Artinya siangnya berpuasa, malamnya begadang untuk qiyamul lail, dan senantiasa lelah, capek di antara keduanya. Falamma faragha min salatihi, ketika selesai salat, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, safarul akhirati tawil, perjalanan akhirat itu sangat panjang. Yahtaju ila qad'ihi bisayril lail, perlu dipercepat
dengan melakukan perjalanan malam, yakni sholat malam ma'asyiral muslimin. Ali bin Abi Thalib, padahal dia termasuk satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian juga diriwayatkan kanat imra'atu Habib bin Muhammadin al-Farisi tuqidhuhu minal lail. Istrinya Habib bin Muhammad al-Farisi biasa membangunkannya pada waktu malam, seperti istri panjenengan semua. Taqulu lahu, dia berkata, qum ya Habib, bangunlah wahai Habib. Fattariqu ba'id, perjalanan sangat panjang, jalan sangat panjang. Wazaduna qalil, sementara bekal kita sangat sedikit. Wa qawafilus salihina sarat min baini aidina, sementara kafilah orang-orang soleh sudah pada berangkat jauh di depan kita. Wa nahnu qad bakina, sementara kita hanya tinggal di sini. Ini saja ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan bermanfaat buat pribadi saya dan panjenengan semua. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wardallahumma anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna ma'ahum birahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma man aradana wa aradal islam wal muslimina bisu'in fa ashghilhu bi nafsihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullih ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qadaita lana qada'an faj'al aqibatahu rasyada. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda anna wa athirna wa la tu'thir alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.